di jantung kawasan industri Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita masih menginformasikan terkait dengan adanya bandara yang diduga ilegal dan diresmikan pada saat pemerintahan pada masa Bapak Joko Widodo. Sehingga patut diduga ini menjadi masalah besar karena Bapak Jokowi akan selalu menjadi sorotan. Nah, saudaraku, bagaimana beritanya terkait hal-hal baru mengenai dugaan adanya bandara ilegal di Morowali? Berikut ini informasinya. Di jantung kawasan industri Morowali berdiri sebuah fasilitas yang selama bertahun-tahun hanya dikenal sebagai bandara private PT IMIP, sebuah bandara yang khusus melayani aktivitas perusahaan. Pemerintah daerah pun sulit masuk, dan penerbangan umum sama sekali tidak tersedia. Bandara ini benar-benar beroperasi secara tertutup, memastikan hanya kepentingan perusahaan yang bergerak di dalamnya. Rame-rame masalah bandara ilegal di Morowali dari PT IMIP. Kemudian katanya di situ komisaris atau pendirinya itu Sintong Panjaitan bersama Hendardi, komisaris jenderal polisi kalau tidak salah itu. Sekarang sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, dan itu sudah pernah diributkan di media sosial juga, tapi tidak ada kelanjutan dari negara untuk menutup ini. Malahan tambah bebasnya TK, malah pesawat-pesawat besar sejenis Boeing sekarang sudah bisa masuk. Artinya bahwa TKA yang masuk ke sana dari luar negeri sudah tidak terkontrol lagi. Uang yang keluar pun sudah tak terkontrol lagi. Mungkin saja udah bertonton uang kabur ke luar negeri dari Morowali. Bukan lagi berlembar-lembar, tapi bertonton. Tonton uang sudah kabur ke luar negeri. Sekarang terjadi ada latihan pertempuran lah di sana oleh TNI yang diperintahkan langsung oleh Menteri Pertahanan Keamanan. Kenapa sekarang negara tidak langsung saja menutup bandara itu? Tidak boleh ada pesawat masuk ataupun keluar dari bandara itu lagi sebelum ada otoritas Indonesia yang berada di sana. Ini pelecehan terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Bayangkan ada sebuah bandara private yang berada di dalam negeri, di dalam negara Republik Indonesia, tanpa ada seorang pun yang mempersoalkannya. Artinya apa? Pasti sudah TKA masuk dari sana, senjata masuk dari sana, uang dari Indonesia pun kabur dari sana. Salam akal waras, segera tutup bandara ini. Saya minta sama Pak Prabowo dan semuanya pejabat yang masih waras akalnya untuk menutup bandara ini. Namun kini keadaan berubah. Dalam kerjasama strategis bersama Bea Cukai, Imigrasi, TNI, Satgas PKH dan Kejaksaan, bandara ini ditingkatkan fungsinya sebagai titik pengawasan negara. Unsur CQ Customs, Immigration, Quarantine diaktifkan sepenuhnya. Setiap pergerakan kini diawasi dengan lebih ketat. Setiap dokumen warga negara asing diperiksa secara menyeluruh. Setiap barang masuk harus melewati standar pengawasan keamanan negara. Dan setiap kedatangan dari luar negeri dipastikan aman secara kesehatan. Untuk mencegah masuknya penyakit maupun virus berbahaya ke Indonesia, negara hadir sepenuhnya di pintu gerbang industri Morowali, memastikan tidak hanya kelancaran operasional, tetapi juga kedaulatan, keamanan, dan keselamatan bangsa. Bandara PT IMIP tak lagi sekadar bandara privat, kini menjadi simpul pengawasan strategis negara, tempat di mana industri besar dan kepentingan nasional bertemu dalam satu komitmen. Indonesia yang lebih aman, lebih tertib, dan lebih berdaulat sudah tertera di Undang-Undang Dasar. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masalah bandara ilegal yang ada di Morowali, ya, yang katanya diresmikan oleh Presiden Jokowi, itu bandaranya ada di kawasan IMIP.
Saya nggak mau dengar dari berita, pasti bohong berita. Yakin aku. Coba Termul yang jelasin, percaya aku. Bener. Cobalah Termul jelaskan dulu di kolom komentar awak ini ya. Ya. Masalahnya itu nggak ada bea cukai, nggak ada tentara, nggak ada polisi, bebas boy, ya kan? Apa kita mau pakai bos? Bisa bos, lewat Morowali bos. Itulah dia, emang presiden terbaik. Sejak kapan Indonesia punya wilayah yang dilarang dimasuki oleh aparat negaranya sendiri? Jawabannya ada di Morowali, tepatnya di bandara kawasan IMIP. Fakta berbicara, bandara ini diresmikan di era Presiden Joko Widodo dengan janji investasi dan kemajuan. Namun di balik seremonial itu tersimpan pengabaian yang fatal. Kita harus bertanya, mengapa sejak peresmian itu bandara ini dibiarkan menjadi zona hitam kedaulatan? Selama bertahun-tahun, apa yang terjadi? Tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi. Ini adalah kebobolan sistemik. Siapa yang memberi izin kapal asing dan orang asing keluar masuk dengan bebas? Tanpa kontrol negara, tanpa sentuhan hukum Indonesia. Ini bukan hanya soal kelalaian. Ini adalah politik pengkhianatan senyap yang membiarkan sebuah entitas di tanah kita bertindak layaknya negara di dalam negara. Ketidakhadiran negara ini menciptakan ancaman nyata, penyelundupan, kerentanan pertahanan, dan potensi penyusupan. Tindakan saat ini adalah respon darurat. Latihan TNI yang berfokus pada perebutan pangkal udara adalah pengakuan bahwa kita harus menggunakan kekuatan militer untuk mengambil kembali apa yang seharusnya sudah kita miliki. Pernyataan Menteri Pertahanan, tidak boleh ada negara di dalam negara, adalah koreksi keras terhadap kebijakan era Jokowi. Ini adalah sinyal bahwa kompromi politik yang menukar kedaulatan dengan janji investasi sudah harus diakhiri. Kita sebagai rakyat Indonesia menuntut pertanggungjawaban penuh. Kita harus usut siapa yang diuntungkan dari kekebalan hukum bandara di era Jokowi. Siapapun oknum, backing, atau penjahat yang terlibat dalam merelakan kedaulatan ini harus dibawa ke meja hukum. Tuntutan kita jelas, tanpa basa-basi. Aparat bea cukai dan imigrasi harus segera ditempatkan secara permanen. Otoritas udara dan keamanan segera harus berkuasa penuh. Kedaulatan tidak boleh menjadi barang murah. Indonesia gawat darurat, ada negara di dalam negara. Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa kehadiran otoritas negara, tanpa ada pihak keamanan dan pihak bea cukai, bahkan tanpa ada pihak imigrasi. Bandara privat ini terletak di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Terdapat banyak rawanan di bandara ini, namun tidak ada otoritas negara di dalamnya yang membuat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan ketat, serasa ada negara di dalam negara. Semua kru yang berada di bandara PT IMIP bukan dari otoritas negara. Banyak juga info yang didapat dari orang yang bekerja di sana. Memang di Morowali ada dua bandara, yang satu milik daerah, yang kedua milik IMIP. Di sana ada bandara yang khusus mengangkut orang-orang yang datang secara ilegal untuk bekerja, bahkan ada yang menetap. Itu benar-benar khusus, sedangkan warga lokal yang mau naik pesawat harus menempuh jarak yang sangat jauh, bisa seharian perjalanan. Dan ini semua bisa terjadi di era Jokowi, mereka bisa masuk dan menambang leluasa di Indonesia. Mirisnya lagi, juga ada pekerja di sana yang mengungkapkan bahwa jutaan kendaraan tambang yang beroperasi di kawasan IMIP tidak ditanggungkan pajak. Bayangkan saja sudah berapa triliun mereka merugikan negara, meskipun dibangun dari dana mereka sendiri. Namanya negara punya aturan yang harus ditaati. Kini bandara PT IMIP berubah menjadi bandara yang pada umumnya tidak ada yang namanya bandara khusus, semua harus ada pengawasan dari negara tanpa tebang pilih. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya minta bantuan Anda agar Anda bersedia untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Demen Lencer ini. Terima kasih atas bantuannya, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah satu contoh bahwa
negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini kami Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik itu sawit maupun pertambangan, akan terus melakukan tindakan-tindakan penertiban dan pengamanan. Di Morowali ada bandara yang dibangun sejak tahun 2019. Dibangun oleh perusahaan swasta tanpa ada pengawasan pemerintah. Kemudian fasilitas ini hanya dipergunakan secara khusus untuk perusahaan. Jadi bandara ini berdiri dari tahun 2019. Diresmikan oleh Bapak Jokowi. Ini maksudnya ini apa ini? Ya. Maksud didirikannya bandara internal seperti ini apa maksudnya? Buat apa? Buat ngangkut apa? Membuat bandara tidak boleh dilewati umum, bahkan sekelas Kapolri juga tidak boleh lewat di situ. Jadi maksudnya apa? Tujuannya apa? Yang paling mengherankan saya, ya, bandara ini kok bebas beroperasi tanpa ada pengawasan pemerintah, tanpa ada pengawasan TNI, tanpa ada pengawasan kepolisian. Lalu bagaimana kalau barang-barang dari luar datang ke Indonesia atau barang-barang Indonesia dibawa keluar? Bagaimana itu? Siapa yang ngawasi? Bagaimana kalau dari luar membawa senjata ke Indonesia? Dan anehnya, selama pemerintahan Bapak Jokowi itu dibiarkan, bahkan diresmikan oleh Bapak Jokowi. Maksudnya apa itu? Tujuannya apa? Kita ini nggak mikir ya, bagaimana negara ini kalau diinvasi oleh negara lain begitu bebasnya. Jadi saya heran betul ya. Saya benar-benar heran dengan permasalahan ini. Kok bisa ada bandara seperti itu ya? Bandara tanpa ada pengawasan pemerintah, pengawasan tentara, pengawasan polisi, bea cukai dan imigrasi. Bagaimana itu? Bagaimana bisa terjadi? Hah? Padahal ini sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi di kala itu. Kenapa ini tidak mendapatkan pengawasan? Mau dibawa kemana negara kita? Ampun ya Allah. Ampun. Guys, kalian harus dengerin nih. Menhan Syafri Syamsuddin baru saja turun langsung ke kawasan IP Morowali. Dan yang dia temukan, nggak main-main sama sekali. Begitu sampai di Bandara IMIP, Menhan langsung sorot satu hal. Nggak ada bea cukai, nggak ada imigrasi. Bandara strategis, keluar masuk orang dan barang, tapi tanpa perangkat negara. Menhan sampai bilang, tegas, tidak boleh ada negara di dalam negara. Dan pernyataan ini makin panas setelah pengamat Etna Patisina ikut buka suara. Dia bilang Bandara IMIP seperti kawasan tertutup yang selama bertahun-tahun beroperasi tanpa pengawasan negara. Menurut Etna, itu celah besar, bisa ganggu kedaulatan, bisa ganggu keamanan nasional. Menhan langsung minta evaluasi total dan bakal lapor ke Presiden. Jelas guys, ini bukan isu biasa, ini soal kedaulatan negara. Menurut kalian gimana? Geger penemuan bandara ilegal di Morowali. Baru-baru ini ditemukan bandara ilegal tanpa ada pengawasan dari pemerintah. Terkait hal ini seolah-olah ada negara di dalam negara. Berdasarkan dari berita, bandara ilegal yang ada di Morowali ini beroperasi sejak era Jokowi memerintah. Sungguh miris negara ini. Selama 10 tahun Jokowi memimpin bersama PDIP berkuasa. Di negara ini banyak ketidakberesan terjadi di negara kita. Selain hutang numpuk, ekonomi terpuruk, hukum ambruk, petani sulit dapat pupuk, PHK karyawan menumpuk, dan sumber daya alam banyak dikeruk. 10 tahun era Jokowi dan PDIP berkuasa. Negara ini seolah-olah hanya mementingkan para mafia yang tujuan untuk kepentingan para mafia itu sendiri. Lalu ketika kita semua bisa melihat kehancuran selama Jokowi dan PDIP berkuasa, lalu tiba-tiba PDIP meminta maaf, menyesal hadirkan Jokowi ke panggung politik Indonesia. Apakah semudah itu rakyat bisa dibohongi oleh politikus PDIP? Seolah-olah PDIP mau cuci tangan agar terlihat partai PDIP, partai demi wong cilik.
Oh, tidak semudah itu kawan. Rakyat Indonesia sudah bosan dengan drama-drama yang dibuat politikus PDIP. Ingat poin terpenting. Ketika PDIP berkuasa pasti banyak hal yang terjadi merugikan negara dan rakyat, terutama rakyat kaum buruh. Semoga Indonesia tidak lagi mempunyai pemimpin seperti Jokowi dan jangan sampai PDIP berkuasa lagi di negara ini. Jika mereka berkuasa kembali, hal mengerikan apa lagi yang terjadi? Makin hancur baik makin sekarang. Tuh lu lihat tuh, heboh ada bandara diduga tanpa otoritas negara di Morowali, tanpa bea cukai hingga imigrasi. Udah gitu gue lihat tadi operasinya katanya dari 2019. Nggak tahu itu benar apa kagak. Intinya ini udah lama beroperasinya, baru ketahuan sekarang. Ketahuannya sama Pak Jenderal nih. Sidak ke Bandara IMIP Morowali, Menhan Sapri marah. Tak ada perangkat negara, tak boleh ada republik dalam republik. Bener. Udah Pak Jenderal, babad-babadin aja udah semuanya. Makasih Pak Jenderal ya, udah ngungkapin ini nih. Kok bisa ya kan ada bandara yang kagak ada perangkat negaranya. Makanya gue mah cukup makasih banyak buat Pak Jenderal ya kan. Semangat Pak kerjanya. Mudah-mudahan dilancarin, sehat terus Pak. Babad-babadin Pak semuanya, gregetan lihat yang begini Pak. 10 tahun dipimpin Jokowi makin hancur baik. Belum pagar laut no, sampai karang no. Mana ono? Mana gue girang banget nih Pak Jenderal sampai turun tangan nih nanganin ini. Gabruk terus Pak. Pokoknya kalau ada gombolan juga hajar terus. Oke Pak, sehat-sehat terus, semangat, medad banget lo.